Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salisan, yang keenam adalah an-naqa'ul mutakhallilu baina dima'il haidhi. Naqa' atau bersih yang berada di sela-sela antara darah-darah haid. Baik. Pada pembahasan kita kali ini sebenarnya tidak sulit asalkan teman-teman mau mengaktifkan sedikit saja dari pikiran dan imajinasi teman-teman sekalian. Karena pembahasan kali ini bukan sulit tapi hanya butuh ya bagi teman-teman untuk yang sebelumnya mungkin di episode-episode sebelumnya belajarnya kayak leha-leha, sekarang tolong lebih geret dikit gitu loh. Sebelum kita masuk ke inti materinya, ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami. Kalau saya bilang dam, maka yang dimaksud dengan dam adalah keluar darah. Oke? Kalau saya bilang naqa berarti yang dimaksud adalah tidak keluar darah, alias bersih. Oke? Kalau saya bilang dam berarti keluar darah. Kalau saya bilang naqa berarti tidak keluar darah. 5 hari dam, 10 hari naqa. Artinya 5 hari keluar darah, 10 hari tidak keluar darah. Baik. Pembahasan kali ini itu sebenarnya membahas tentang apa? Ya, an-naqa'ul mutakhallilu baina dima'il haidhi. Naqa' sudah kita bahas, yang artinya tidak keluar darah, yang terjadi berada di sela-sela antara darah-darah haid. Jadi begini. Sekarang nih, ada pertanyaan. Kemarin kita sudah menyepakati bahwasanya minimal haid itu adalah 24 jam. Dan ada dua tipe dari orang yang sedang mengalami haid. Tipe pertama yaitu cowok yang tinggi, ganteng. Oh bukan itu. Tipe yang pertama yaitu yang haidnya itu keluar non-stop. Maksud keluar non-stop, apakah artinya itu layaknya air yang keluar dari selang gitu? Ya enggak, itu artinya cewek bisa mati tuh. Arti non-stop adalah kapanpun perempuan tadi itu mengambil kain atau tisu atau pembalut atau kapas, kemudian digosokkan di bagian varginnya tadi itu, maka dia akan menemukan ada bercak, ada darah di sana. Dengan warna salah satu dari 5 yang kita bahas kemarin. Fahim, Tom? Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, darahnya tidak datang terus-menerus. Kadang-kadang dam, kadang-kadang naqa. Kadang-kadang dam, kadang-kadang naqa. Nah, pada saat terjadi naqa, apakah naqa tadi itu harus kita perlakukan layaknya orang yang sedang suci atau layaknya orang yang sedang mengalami haid? Saya gambarkan. Nih, ada perempuan haid. Tiba-tiba naqa. Kemudian datang lagi darah, ya. Dia melihat darah lagi. Oke? Nah, saat dia sedang mengalami naqa di sini, apakah kita memperlakukan perempuan yang sedang mengalami fase naqa ini layaknya perempuan yang sedang haid atau memperlakukan dia layaknya perempuan yang suci? Maka jawabannya, pendapat terkuat dalam mazhab kita adalah dia tetap diperlakukan sebagaimana orang yang haid. Sehingga dia gak boleh untuk berpuasa, haram berpuasa, haram sholat, haram digauli, ya, haram untuk melakukan jima dengan suaminya, dan seterusnya. Nah, ingat, saya bilang naqa yang terjadi antara haid dan haid pada proses 15 hari. Nanti ada bahasanya, syaratnya ya. Nah, sekarang ada kasus lain, yaitu haid naqa, tiba-tiba istihadah. Oke. Terus naqa ini hukumnya apa? Jawab. Naqa ini hukumnya apa? Istihadah dan haid. Di tengah-tengah dan naqa. Naqa ini hukumnya
Hukumnya adalah suci. Tuhur, kita tulis tuhur. Oke, hukumnya adalah suci. Kenapa? Karena bahasan kita kali ini adalah haid dengan haid, bukan haid dengan istihadah. Faham, Tom? Dah, sebenarnya yang kita bahas itu doang. Yang kita bahas itu. Oke, kita sebelum kita memulai, saya sudah meminta kepada teman-teman sekalian untuk memahami dua maklumat, yaitu istilah dam, naqa, kemudian istilah ini. Kemudian maklumat ketiga yang harus teman-teman ketahui, kemarin kita sudah menyepakati minimal haid adalah berapa? 24 jam. Maksimal haid 15 hari. Oke? Lumrahnya 6 sampai 7. Sekarang ada pertanyaan. Dari batas dia naqa, dari batas dia suci, untuk bisa mendapati haid lagi, haid selanjutnya, itu butuh berapa hari? Hai. Ada haid nih, cewek haid nih. Haid girl, oke? Ada haid girl. Keren banget namanya haid girl. Ini ada haid girl. Kemudian tiba-tiba dia itu suci, wes. Nah, untuk dia bisa haid lagi kapan? 15 hari dihitung dari kesucian dia. Oke? Fahim, Tom? Berarti maklumat selanjutnya yang harus teman-teman ketahui, minimal 24 jam, lumrahnya 6 sampai 7, maksimal 15 hari. Jarak satu haid dengan haid selanjutnya adalah 15 hari juga. Fahim, Tom? Fokus. Bismillah. Ini penting maklumat harus teman-teman ketahui. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Idza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha fala khilafa fil madhhabi anna ayyam ad-dami haidun. Andai kata seorang perempuan yang haid itu melihat sehari dam, sehari naqa, atau sejam dam dan sejam naqa, dan begitu seterusnya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab bahwasannya hari-hari dam itu dihitung sebagai haid. Wala khilafah, benar kan? Iya, aku pintar, aku ingat. Karena tadi saya sudah merajaah. Wala khilafah annaha idza ra'atin naqa'ah yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma. Dan tidak ada perbedaan juga di antara para ulama bahwasanya perempuan tadi, andai kata dia sudah melihat naqa, maka wajib bagi dirinya untuk apa? Mandi besar, kemudian sholat, kemudian berpuasa. Wa yajuzu lizawji wat'uha, dan diperbolehkan bagi dirinya untuk berjima dengan suaminya. Li'anna adh-dhahira baqa'u tuhri wa 'adamu mu'awatatid dam. Karena ya secara zahir ya dia itu suci, begitu. Dan tidak keluar darah. Tidak ada sirkulasi zat-zat yang membuat darah kemudian keluar dari farjinya. Wakhtalafu. Nah, itu sudah jelas. Kalau keluar darah artinya haid, kalau bersih artinya suci. Tapi wakhtalafu, tapi ada perbedaan di antara para ulama. Berbedanya di apa? Fin naqa'il ladzi yakunu baina damai al-haidhi. Pada naqa yang terjadi antara dua darah haid. Ini sudah kita bahas tadi di awal. Ya kan? Ada haid, ya, haid. Seret, naqa, haid lagi. Oke? Nah, naqa di sini hukumnya apa? Naqa ini, ini hukumnya apa? Hukumnya adalah juga dihitung sebagai haid. Ini menurut pendapat terkuat. Wal azharu, dan yang lebih kuat, yang lebih zahir, annahu haidun, hukumnya adalah haid bisyuruti taliyah, dengan syarat-syarat yang disebutkan. Emang apa sih pentingnya membahas tentang ini? Harus banget ya naqa itu diurus? Ya harus, bro. Kalau kita menghukumi naqanya tadi itu sebagai haid, maka dia gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh berjima dengan suaminya. Tapi kalau semisal dia kita hukumi seperti orang yang suci, seperti orang yang tuhur, maka dia wajib untuk berpuasa, wajib untuk sholat, dan boleh untuk berjima. Nah, hukumnya apa? Menurut pendapat yang terkuat, hukumnya adalah haid juga. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, alla yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqa'i 15 yawman. Total dam dan naqa beserta naqa, ya. Dam dan naqa tadi itu totalnya adalah tidak boleh melewati 15 hari.
Tidak boleh melewati 15 hari. Baik. Fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidamin qablahu fa hadhihi imra'atun mustahadatun fil haidhi ikhtalata haiduha bi tuhriha. Maka apabila ternyata dia telah melewati 15 hari dan ternyata darahnya tadi itu bersambung dengan darah sebelumnya, maka perempuan ini sedang mengalami mustahadah pada haidnya, di mana bercampur antara haid dan sucinya. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadati fil haidhi. Maka bahasan barusan itu akan dikembalikan kepada gambaran-gambaran mustahadah pada haid yang nanti insya Allah ada bab khususnya. Misalnya tuh begini nih, ada perempuan ya yang haid terus-menerus selama 20 hari. Dan sudah kita bahas bahwasannya maksimal haid itu berapa? Fokus, bro. Berapa maksimal haid? 15 hari. Fahimtum? Kalau sudah melewati itu maka disebut mustahabah. Maka ini masuk ke kategori yang ini. Kategori yang darah ini bersambung dengan darah sebelumnya. Maka 15 hari itu jelas masuk ke sini. Ikhtalata haiduha bi tuhriha. Haidnya itu sedang bercampur dengan kesuciannya. Kesuciannya itu saat mustahabah. 15 hari dianggap haid dan sisanya dianggap mustahabah. Dan ini bahasan saya barusan itu nanti ada perinciannya nanti. Ya, tidak serta-merta, oh berarti kalau gitu langsung dihukumi begini. Enggak, nanti ada perinciannya. Oke? Intinya itu yang harus teman-teman ketahui. Itu kalau darahnya ternyata bersambung dengan darah sebelumnya. Sekarang muncul pertanyaan, wa amma idza lam yattasilid damu bidamin qablahu. Dan adapun apabila ternyata darah yang baru yang berada di atas 15 hari itu ternyata tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Fa inna hadhil mar'ata 'alaiha baqiyatu tuhrin. Maka sesungguhnya perempuan ini memiliki yang disebut sebagai baqiyatu tuhrin, sisa-sisa kesucian. Fatukammil baqiyatu tuhri, maka baginya adalah untuk menyempurnakan sisa daripada tuhurnya, sucinya. Wa mazada fahuwa haidun jadid. Adapun yang selanjutnya maka dia sedang mengalami haid baru. Jadi begini. Saya coba gambarkan. Oke? Saya coba gambarkan. Cara saya untuk menghitung haid ya teman-teman, saya itu selalu membuat kayak, jadi kalau misalnya ada jemaah, Bang Ganteng. Iya, saya jawab gitu kan. Bang Ganteng, haidnya kebetulan istri saya gitu. Istri saya mengalami haid begini, gimana hukumnya Bang Ganteng? Maka yang saya lakukan pertama kali adalah saya langsung mengambil kertas, lalu saya langsung gambarkan begini. Ini untuk mempermudah, harusnya banyak cara yang lebih mudah. Cuman karena otak saya ini IQ-nya rendah ya, jadi saya kayak pakai cara sulitnya gitu. Saya tulis begini, H1, H2, H3, H4, H5, oke? H5, H6, H7, H8. Apa sih? Nulis apa sih? H8, H9, H10. Habis itu H11, H12, H13. Typo mulu. H13, H14, H15. Kenapa saya nulis ini? Untuk kemudian memisahkan mana yang haid dan mana yang istihadah. Karena maksimal haid adalah 15 hari. Adapun di atas itu, maka dia dianggap sebagai darah istihadah. Ini yang saya lakukan. Sekarang, ada perempuan ya yang dia itu sedang mengalami haid, keluar darah maksud kami, keluar darah selama 11 hari. Kita tulis keluar darah 11 hari. Di sini tulis dam. Sampai berapa? 11 hari, ya. Contoh by the way ya. Dam. Setelah itu tidak keluar darah lagi, terjadi naqa selama 8 hari. Nah, terjadi naqa selama 8 hari. Baik, kita tuliskan nun. Berarti kita harus nambah hari nih. 8 hari berarti tambah 4. H16, H17. Ih, kok garisnya nggak keren warna hitam. H17, H18, H19. By the way, ini naqa ya artinya. Nun itu. H20. Oke.
Kita tambah lagi, takutnya kurang. H21, H22, H23, H24, H2. Nulis apa sih? H25. Dah, itu. Cheat. Nah, begini. Tiba-tiba dia mengalami nakok selama 8 hari. Oke. Nakok selama 8 hari. Tiba-tiba dia kemudian mengalami 16 hari darah. Gitu ya. Bentar. Gimana sih contoh yang enak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiba-tiba keluar darah lagi selama 16 hari. Dam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, kepanjangan. Nanti kita pakai hitung-hitungan aja ya. Intinya, dia mengalami darah pada hari ke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita nambahlah. H25, dia sampai mengalami H26. H26. H27. H2. Kok error sih? H29, H30. Nah, H30, H31, H32, H33, H34, H35. Nah, segini cukup. Saya tadi bilang berapa keluar darah selama 16 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nice. Baik, begini. Sekarang pertanyaannya, dia keluar darah di awal selama 11 hari. Oke? Selama 11 hari keluar darah. Kemudian terjadi nakok selama 8 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 16 hari. Darah 11, bersih 8, darah lagi 16 hari. Bagaimana cara kita menghukumi darah-darah yang keluar dari perempuan ini? Maka kita tarik dulu sampai 15. 15 ini adalah tolak ukur. Adapun di atas 15 itu hukum baru nanti. Itu hukum baru. Ini di sini 15. Maka seluruh darah yang keluar pada dalam cakupan 15 ini, 15 ya, itu dianggap sebagai haid dengan catatan apabila darahnya itu telah mencapai minimal 24 jam. Sekarang pertanyaannya, apakah darah yang keluar dalam cakupan 15 hari ini masuk ke dalam cakupan 24 jam? Jawabannya iya. Bahkan 24 jam kali 11. Sehingga darah semua yang keluar dari yang berada di antara 15 hari ini dianggap sebagai haid. Ini haid. 11 hari dia mengalami haid. Tiba-tiba setelah itu nakok. Berarti dia sudah suci. Kenapa dia suci? Ya karena sudah tidak keluar lagi darah dalam cakupan 15. Tiba-tiba keluar darah lagi pada tanggal 20. Pada tanggal 20 keluar lagi. Dan di awal, saya sudah bilang ke kalian, dari jarak dia itu sedang mengalami suci, untuk bisa haid lagi, itu minimal
harus mencapai 15 hari. Maka kita hitung sampai 15 dari awal dia suci. Dari awal dia suci kapan? Ini awal dia suci kan? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15. Berarti darah yang muncul sekarang ini dari tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26 sampai 26 itu dianggap sebagai darah mustahadah, ya. Itu dianggap sebagai darah istihadah, ya. Maka wajib bagi dirinya untuk sholat. Wajib bagi dirinya untuk melaksanakan segala macam hal yang seharusnya bisa didapatkan oleh orang yang sedang suci. Nah, itu dia teman-teman. Itu. Adapun darah yang berada di atas 15 hari dari awal dia suci, itu dianggap sebagai darah haid baru. Ini darah haid baru. Berarti ini haid baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia sedang mengalami haid selama 9 hari. Dapat ya? Gampang ya? Please bilang iya. Gampang kan? Semudah itu. Gampang ini loh. Yang penting kalian tahu minimal. Gampang. Saya percaya sama kamu akan memahami ini. Kemudian syarat yang kedua sudah kita bahas tadi. Alla yanqusa majmu'ud dima'i an aqalil haidhi. Dan total darah tadi itu tidak boleh kurang dari minimalnya haid. Berapa minimalnya haid? 24 jam. Jadi, dalam cakupan 15 hari, itu dia harus sampai ke target. Berapa targetnya? 24 jam. Dan berdasarkan contoh tadi, ya jelas sudah lebih dari 24 jam. فَإِذَا نَقَصَ مَجْمُعُ الدِّمَاءِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Kalau ternyata kurang dari 24 jam, فَهَذَا الدَّمُ دَمُ فَسَادٍ وَاسْتِحَاضَةٍ. Maka ini dianggap sebagai darah fasad dan darah istihadah. Wa ilaika amthilatan tatbiqiyatan lima taqaddam. Dan ini merupakan contoh-contoh yang harus teman-teman ketahui dari apa yang kita bahas tadi. Misal, contoh, law ra'at thalathata ayyamin daman wanqata. Kita hapus dulu ini, ya. Wih, seru banget. Ini kita hapus dulu. Habis ini kita hapus. Gini kan lebih cepet. Banyak gaya sih. Durasi. Ini memang makan durasi. Nanti ngeditnya lama juga. Karena durasinya kelamaan. Ini ya. Baik. Kita kembali ke laptop. Ada seorang perempuan melihat, ya, law ra'at thalathata ayyamin daman wanqata. Dia melihat 3 hari keluar darah kemudian terputus. Oke. Thumma ja'aha ba'da dzalika fil 'ashri wanqata. Kemudian datang lagi darah ke dia di hari ke-10 kemudian terputus. Baik. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah memberi batas pada 15. 15 dulu. Kasih batas. Email nih datang bertubi-tubi. Baik. Dia bilang ngelihat darah keluar selama 3 hari berturut-turut, setelah itu terputus, setelah itu keluar lagi di hari ke-10, kemudian habis itu putus. Berarti di sini dia melihat darah. Dam. Oke. Dam. Habis itu naqa sampai hari ke-10. Naqa. Dam. Habis itu dia lihat terputus, ya kan? Naqa. Gak usah nih harusnya. Gak apa-apa. Untuk mempermudah aja. Nah, maka sudah kita bahas tadi. Pertama, ini masih berada di cakupan 15 hari. Berarti sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, minimal adalah 24 jam. Dan ternyata sudah lebih dari 24 jam. Ini bahkan 24 jam kali 4. 1, 2, 3, 4.
Nah, berarti sudah memenuhi 2 kriteria. Berarti ini dianggap haid, ya. Ini dianggap haid. Oke? Nah, kemudian di sini terjadi nako. Nako ini hukumnya apa? Sudah kita bahas di awal. Nako yang berada antara 2 haid dianggap dianggap haid. Maka ini juga hukumnya haid. Semua dari sini sampai di sini dianggap haid. Nah, setelah 10 ini dianggap apa? Kan terputus. Ya udah, itu jelas, itu tuh ngapain kamu nanya itu? Itu sudah hukumnya naqa, hukumnya sudah itu hukumnya sudah tuhur. Itu dianggap sudah suci. Maaf, saya dari tadi belibet. Ya, itu sudah dianggap sebagai suci. Dah, sesimpel itu, bro. Udah, mamen. Kapan dia bisa haid lagi? Hitung sampai 15. Ini hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti dia baru bisa haid nanti hari ke-26. Paham teman-teman? Mudah loh. Please bilang paham semua. Khawatir saya kalian itu gak paham. Hapus dulu, takut ada contoh lain. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia. Fathalathatul ayyamil ula wal 'ashiru haidun. Maka 3 hari pertama dan hari ke-10 dianggap haid. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Wan naqa'u alladhi bainahuma haidun. Dan naqa, suci-suci, ya. Naqa yang terjadi antara 2 haid tadi itu dianggap haid juga. Kenapa? Taba'an lahuma 'alal adhhar, mengikuti terhadap kedua haid tadi itu berdasarkan perspektif yang lebih zahir. Li'annahu tawaffarat fihi syurutu, karena ia telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh lebih dari 15 dan minimal 24 jam. Haitsu kana majmu'ud dima'i zaidan 'ala al-yaumi wal lailah. Dalam keadaan ternyata total darahnya sudah lebih dari 24 jam. Wa kana dzalika kulluhu fi dhimnil 15, dan itu semua masih berada di cakupan 15 hari. Dah. Gampang, ya. Ini contoh kedua. Misal, law ra'at fi yawmin 6 sa'atin wa qata'. Seorang perempuan ini melihat haus, pengen kopi. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini adalah hadiah dari Gus Mahrus. Ini kalian masuk ke Instagramnya Gus Mahrus, terus kalian spam komennya Gus Mahrus, ya. Minta tolong ini nih. Kalian bilang, makasih tumblernya karena sudah memberikan Lora ganteng kami, weh. Lora ganteng kami tumbler yang bagus, gitu. Udah gitu, tuh ada tulisan apa nih? Mata nakrak. Tuh. Tolong, apa nama IG-nya? Nama IG-nya adalah yang harus kalian spam. Mahrus. Oh, ini nih. Mahrus Iskandar. Kalian buka di following saya. Habis itu kalian cari Mahrus Iskandar. Habis itu kalian cari postingan apapun. Terus kalian bilang, tulis, terima kasih karena sudah memfasilitasi Lora ganteng kami. Tumbler yang bagus. Gitu. Dah, kembali ke laptop. Seorang perempuan melihat dalam sehari 6 jam darah kemudian terputus. Baik, kita catat. Di sini dia melihat darah 16 jam. 16 jam. 6 apa 16 jam? 6 apa 16 jam? 6 jam. 6 jam. Dam. Dah, oke, 6 jam dam. Habis itu wangqata, kemudian terputus. Sampai thumma mana ini? Fil yaumil khamis ra'at 10 sa'atin daman wangqata. Kemudian dia melihat pada hari kelima, ya, keluar darah selama 10 jam, kemudian habis itu terputus. Nah, berarti di sini naqa sampai hari kelima. Naqa sampai hari kelima berapa? 10 jam. 10 jam. Habis itu dam. Baik. Habis itu terputus. Terputusnya sampai kapan? Wangqata. Fal jami'u damu istihadah li'an. Oh, ternyata di sini dibahasnya terputusnya sampai terus-menerus. Ini naqa. Nah, ini kita perlu kasih barrier di sini 15
hari. Nah, ternyata terputusnya lama nih. Nah, syarat yang pertama, ini masuk ke dalam batasan 15 hari. Oke, anggap sudah terpenuhi. Kemudian syarat selanjutnya minimal adalah 24 jam. Apakah ini sudah sampai 24 jam? Jawabannya tidak. Ya, berarti hari pertama ini 6 jam, hari kelima ini ada 10 jam. Berarti total ini adalah 16 jam. 16 jam total. Apakah sudah mencapai target? Jawabannya tidak. Maka dia harus untuk mengqadha sholatnya dan puasa memang harus qadha. Mengqadha sholatnya dari hari pertama ya dan hari kelima. Dan kalau memang di sini dia meninggalkan sholat ya harus diganti juga dong. Oke. Dan lagi pula kalau dia udah ngerasa naqo di sini harusnya sholat. Nah, begitu teman-teman. Oke, ini gampang loh. Asalkan kalian tahu maksimal 15 hari minimal 24 jam. Semudah itu teman-teman. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Asalkan kalian mau bersabar. By the way, saya ini ngerasa apa terlalu sulit ya cara saya menjelaskan. Fal jami'u dam istihadah. Total semuanya itu dianggap sebagai darah istihadah. Lianna majmu'ad dima'i naqasa 'anil yaumi wal lailah. Karena total darah tadi itu kurang dari 24 jam. Yang ketiga, misal law ra'at sab'ata ayyamin daman. Kalau dia melihat 7 hari berdarah wanqata kemudian terputus. Thumma ja'aha ad-damu fis sadisa 'asyara was sabi' 'asyara wanqata. Kemudian dia mendapati darah lagi pada tanggal 16 dan 17 kemudian terputus. Baik. Dia ngelihat darah berapa? 7 hari berturut-turut lalu terputus. Baik, kita tulis dam. Duh, capeknya nulis. Dam. Sampai berapa? 7 hari. Dah, 7 hari. Setelah itu terputus. Naqa. Setelah itu keluar darah lagi kan? Di hari ke-16. Dam. Kita kasih barrier di 15. Oke. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan darah yang ada di sini, yang ada di tanggal 16 dan 17? Pertama, kita kasih barrier di hari ke-15. Syarat pertama, maksimal 15. Syarat kedua, minimal 24 jam. Apakah ini sudah memenuhi syarat 24 jam? Jawabannya yes. Maka seluruh darah yang berada di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari ke-7 itu dianggap sebagai darah haid. Karena ia sudah melebihi 24 jam dan masih berada di cakupan 15 hari. Adapun darah di hari ke-16 dan hari ke-17 ini apa yang harus kita perlakukan? Maka hitung dari awal dia suci. Kapan? Dari 7 ini. Apakah sudah sampai 15 hari atau tidak? Maka kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, ternyata tidak sampai 15 hari. Maka darah yang ada di tanggal 16 dan 17 ini dianggap sebagai darah istihabah, bukan haid. Maka wajib bagi dirinya untuk bersolat. Untuk solat. Dah, gampang kan? Ya, gampang kan? Aduh, saya gak mau ini episode kali ini teman-teman masih belum paham. Please, kalau kalian gak paham, aduh, gimana caranya biar kalian paham ini? Lanjut, faddamul awwalu haidun. Maka darah yang pertama yang terjadi pada 7 hari berturut-turut tadi itu dianggap sebagai darah haid. Wala yakunu naqa'u haidan. Dan naqo' yang terjadi dari tanggal 8 sampai tanggal 15 itu tidak dianggap haid. Kenapa? Karena naqo' terjadi antara haid dan istihadah. Naqo' terjadi antara haid Naqo' terjadi antara haid dan istihadah. Dan kita sudah bahas tadi. Naqo' yang terjadi antara haid dan istihadah hukumnya bukan haid. Dia dianggap suci. Makanya tuhur dan seterusnya. Baik. Wassadisa asyara wassabi asyara tuhurun. Qata'an. Adapun darah yang keluar pada tanggal 16 dan tanggal 17 itu dianggap suci semuanya. Secara qata'an, secara pasti. Kenapa? Karena
Nggak sampai 15 hari dari awal dia tuhur. Dari awal dia naqa. Li'anna naqa'a lam yakun baina damai haidin. Kenapa naqa'nya dianggap suci? Karena naqa'nya tidak terjadi antara dua haid. Wa innama yakunu baina damai haidin fil 15. Dan dia malah terjadi antara dua darah haid yang masih dalam ruang lingkup 15 hari. Harusnya. Naqa' itu dianggap haid kalau masih berada di ruang lingkup 15 hari. Wa hadza laysa dhiminal 15. Sedangkan ini tidak masuk ke dalam kategori 15 hari. Misal, contoh keempat, bro. Law ra'at 15 Law ra'at 10 ayyamin wanqata. Kalau seorang perempuan melihat darah selama 10 hari dan habis itu terputus. Kita tulis 10 hari. Dam, 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 oke. Dam, dubi dubi dam 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 dubi dubi dam dam dam, oke. ثم جاءها الدم بعد 8 أيام من انقطاعه واستمر 12 يوما وانقطع. Kemudian setelah itu datang darah setelah terputus tadi itu setelah 8 ayyam, setelah 8 hari. Berarti 8 hari itu dia naqa' selama 8 hari. Nun, kita tulis nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 hari, ya, naqa'. Kemudian terjadi wastamarra 12 yauman wanqata. Setelah itu keluar darah lagi selama 12 hari. Keluar darah selama 12 hari. Dam, dam, dam. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah 12. Maka bagaimana cara kita menghukum ini? Sudah saya bahas tadi. Caranya adalah dengan memberikan barrier sampai 15. Oke, kita kasih ruang dulu yang 15. Seluruh darah yang berada di dalam 15 ini menjadi haid dengan catatan minimal 24 jam. Apakah ini sudah mencapai 24 jam? Jawabannya yes, karena dia keluar darah berturut-turut sampai 10 hari. Maka seluruh darah yang berada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini semua dianggap sebagai darah haid. Adapun naqa' yang terjadi selanjutnya, ya, kapan dia bisa haid lagi? Kapan dia bisa haid lagi? Ya, dia bisa haid lagi kalau sudah lebih dari 15 hari. Maka kita hitung, apakah ini sudah lebih dari 15 hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sehingga dia bisa baru haid dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Maka, darah-darah yang keluar dalam masa 15 hari tadi itu dianggap sebagai darah istihadah. Apakah dia keluar darah? Ya, dia keluar darah. Pada tanggal 19 keluar darah, 20 keluar darah, 21 keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar darah. Sesak. Maka, darah yang keluar dalam cakupan belum sampai 15 hari, itu dianggap sebagai darah istihadah. Adapun yang selanjutnya, maka dianggap darah istihadah. Maka dia maka dia mengalami haid selama 5 hari. 5 hari haid, sisanya tadi itu, sebelumnya tadi itu, dianggap sebagai darah istihadah. Simple kan? Nah, fal 'asharatu al-ayyamil ula haidun. 10 hari pertama dianggap haid. 10 hari pertama ini sampai di sini dianggap haid. Fala yumkinu ja'luha haidan. Adapun 12 hari berdarah tadi itu tidak mungkin bisa dijadikan sebagai haid. Ya. Maka kita lihat 12 hari berdarah. 12 hari berdarah. 1, 2. Oh, bukan. Iya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai haid. Wa inna ma hadhil mar'atu 'alaiha baqiyatu tuhrin. Justru bagi perempuan ini terjadi masih ada sisa-sisa kesucian. Fatukammilu baqiyatu tuhriha, maka bagi dirinya lah untuk menyempurnakan sebagian daripada kesuciannya. Wa ma
zada yakunu haidan jadidan. Adapun yang selanjutnya maka dia dianggap sebagai haid baru. Fa fi hadhihi al-mas'alah, maka dalam kasus ini ta'khudhu min ad-damil jadidi 7 ayyamin dama fasadin. Maka dia mengambil darah yang baru tadi itu 7 hari dianggap sebagai dam fasad, dam istihadah. Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidatain. Sebagai penyempurna pada minimal suci antara 2 haid, yaitu 15 hari. Maka kita jadikan 7 hari ini sebagai darah, mana tadi? 7 hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai darah istihadah. Ya. Wa ma baqiya wa huwa al-khamsatul ayyam haidun jadid. Adapun yang tersisa dalam 5 hari itu dianggap sebagai haid baru. 5 harinya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu dianggap sebagai haid baru. Sorry. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bye bye. Semangat.